digarap oleh Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang kelima dalam mengkaji kitab ini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. Baik, sebut ya. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang kedua dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama, dan tidak ada silang pendapat di kalangan mereka bahwa khalifah yang kedua dalam pembahasan akidah adalah khalifah yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sama halnya dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tentunya memiliki banyak keutamaan, banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang nomor dua dari umat ini yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cukuplah kemuliaan beliau radhiyallahu anhu adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan: ya Umar, ma salaka Umar fajjan ghayra fajjik illa wa salaka syaitan fajjan ghayra fajjik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam: wahai Umar, tidaklah engkau menempuh sebuah jalan di kota Madinah kecuali syaitan akan mengambil jalan yang lain untuk tidak bertemu dengan wahai Umar. Dari hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada syaitan untuk bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau kita mungkin malah syaitan mendekat kepada kita. Tapi Umar radhiyallahu anhu, syaitan itu lari terbirit-birit ketika mendengarkan ada jejak kakinya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau termasuk dari khulafa ar-rasyidin. Beliau termasuk dari khulafa ar-rasyidin dan yang dijamin masuk surga ya tanpa hisab, tanpa adab. Seperti dalam sebuah hadis yang mutawatir dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 sahabat al-mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Yang pertama kali disebutkan adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan 4 sahabat yang mulia, khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu dari segi nasab ada pertemuan nasab mereka dengan nasabnya Nabi SAW. Iya, dari segi nasab mereka ini 4 sahabat yang mulia, khulafa ar-rasyidun,
nasab mereka itu ada pertemuan dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mereka ini dikhususkan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Iya. Baik. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Beliau mengatakan adalah kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Menunjukkan bagaimana kebiasaan di tengah para sahabat, mereka berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul dengan orang-orang berilmu. Mereka berkumpul dengan orang-orang saleh. Jadilah mereka orang yang paling mulia dalam umat ini, disebabkan karena mereka duduk dengan orang-orang saleh. Begitu besarnya pengaruhnya duduknya mereka dengan Nabi SAW, sehingga kemuliaan tersebut terwariskan kepada mereka. Maka barang siapa yang hendak mencari kemuliaan, menjadi orang yang berkualitas, orang yang cerdas, orang yang berhasil, orang yang bertakwa, maka hendaknya dia duduk bersama orang-orang yang saleh pula. Karena duduknya kita dengan orang saleh itu minimalnya akan mempengaruhi akhlaknya kita. Sebagaimana para sahabat mereka duduk dengan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, maka kemudian tersebut terwariskan kepada mereka. Dan itu sering kali disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana para sahabat mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarangnya nongkrong. Bahasa gaulnya zaman sekarang. Tapi nongkrongnya mereka tentunya nongkrong yang berfaedah. Bukan hanya sekedar nongkrong, minum kopi, makan gorengan kemudian tidak ada faedahnya. Duduk-duduknya mereka bersama Nabi itu semuanya ada faedahnya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidun bayad as-siyab shadidu sawad asy-sya'r. Kemudian muncullah di tengah-tengah kita seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, shadidun bayad as-siyab, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Dalam hadis ini terdapat keutamaan seorang yang mengenakan pakaian putih, dan ini sebaik-baik pakaian yang dikenakan oleh seorang muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Fa inna khaira thiyabikumul bayad." Sesungguhnya sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih. Wa kafinu fihi mautakum, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan kafan putih. Dengan pakaian putih ini akan mencerminkan kebersihan untuk seorang muslim, khususnya bagi seorang penuntut ilmu. Mereka sangat dituntut untuk menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan pakaiannya, fashionnya, dan yang lainnya. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, diantaranya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk ulama yang paling disegani, karena beliau termasuk ulama yang sangat menjaga fashionnya, menjaga pakaiannya. Disebutkan bahwasanya beliau itu tidaklah duduk mengajar di Masjid Nabawi kecuali beliau memperhatikan 4 perkara. Yang pertama, beliau mengenakan pakaian putih. Yang kedua, beliau bertaharah sebelumnya, berwudu sebelumnya, dan beliau menggunakan parfum. Dan beliau salat terlebih dahulu. Jelas ya? Beliau rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala tidaklah duduk mengajar di Masjid Nabawi, mengajarkan hadis kepada manusia, kecuali beliau menggunakan pakaian putih, menggunakan parfum, bersuci terlebih dahulu, dan beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Makanya ilmunya beliau sangatlah tersebar hingga hari ini. Siapa yang tidak mengenal nama beliau dan madhabnya? Madhabnya khususnya di zaman sekarang itu tersebar di wilayah Afrika. Banyak di wilayah Afrika mereka mengamalkan madhab Malikiyah. Baik, disebutkan dan tidak terlihat padanya ada bekas-bekas safar,
Maksudnya dia tidak dikenali sebagai orang yang pernah bersafar. Karena apa? Karena orang yang safar itu biasanya pakaiannya kusut, rambutnya compang-camping, penuh dengan debu. Karena di masa dahulu ya, beda dengan zaman sekarang. Masa dahulu itu jalan penuh dengan debu, karena jalanannya penuh dengan mereka melewati gurun pasir, mereka melewati gunung-gunung, sehingga kalau orang safar itu akan terlihat tanda-tandanya. Kalau zaman sekarang tidak terlihat itu. Orang pakai mobil, turun mobil tetap rapi pakaiannya. Orang pakai kendaraan juga tetap kelihatan rapi. Tapi kalau di masa dahulu itu terlihat, ini orang safar ini. Kenapa? Karena ada tanda-tanda safarnya. Pakaiannya kusut, rambutnya compang-camping. Pokoknya ada tanda-tandanya. Nah di sini seorang lelaki yang disebut dalam hadis tidak ada tanda-tanda safar padanya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Lebih tegasnya lagi bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenali lelaki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia menyandarkan kedua lututnya dengan dua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Iya, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tergambarkan ya. Jadi ini duduknya duduk bersila kalau tidak salah. Duduk bersila, kemudian datang Jibril sebagai seorang yang belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang yang mengajarkan agama kepada Nabi. Sampai dia duduk di hadapan Nabi SAW, menyandarkan lutut dengan lutut, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Iya. Wa qala ya Muhammad, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, sampaikanlah dan kabarkanlah kepadaku tentang agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan untuk membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau membayar atau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji apabila engkau mampu untuk mengerjakannya. Qala sadaqta, dan engkau benar. Baik. Lelaki tersebut, yaitu Jibril, bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Tersebutkan ya, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Maka Umar mengatakan, iya, maka kami pun menjadi heran. Lelaki ini dia yang bertanya, dan dia juga yang membenarkannya. Iya. Jadi banyak hal-hal yang merupakan perkara-perkara yang menakjubkan, yang membuat para sahabat menjadi terheran-heran. Yang pertama, dia datang dalam keadaan pakaiannya sangat rapi, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda safar padanya, dan tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang mengenalnya. Lebih lagi dia bertanya kepada Nabi, dan dia pula yang membenarkannya. Maka inilah yang membuat para sahabat menjadi terheran-heran karenanya. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Maka kami pun terheran-heran, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Iya. Kemudian muncul pertanyaan kedua. Qala fa akhbirni 'anil iman.
wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang keimanan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan negeri akhir atau hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta, maka lelaki ini mengatakan engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, lalu kabarkan lagi kepada saya tentang ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan an ta'budallaha. Ihsan itu adalah engkau beriman kepada Allah atau engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka pastikan Allah Subhanahu wa taala yang melihat dirimu. Qala fa akhbirni fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Maka Nabi SAW menjawab lagi, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi bahasa-bahasa yang menunjukkan bagaimana tentang hari kiamat tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia terjadi. Tidak Jibril yang merupakan makhluk yang paling mulia setelah Nabi SAW, yang dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan itu beliau saja tidak mengetahui kapan ditegakkannya hari kiamat. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita bahwa hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada hari Jumat. Itu dipastikan bahwa hari Jumat tersebut adalah hari ditegakkannya hari kiamat. Jelas ya? Tapi untuk kapan Jumatnya kita tidak tahu. Itu telah syah dari Nabi SAW bahwasanya hari kiamat akan tegak pada hari Jumat. Iya. Baik, lanjut. Qal akhbirni 'an amaratiha. Qal an talida amatu rabbataha wa an tara al-kufala al-'urata al-'alata bi'ana ash-sha'i yatawawaduna fi dunya. Qal kuntu mara فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Baik, kata beliau, kata Umar radhiyallahu an menceritakan kisah ini, maka lelaki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Jadi kalau seandainya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, tidak yang bertanya, dan tidak juga yang ditanya, sama-sama tidak mengetahui kapan terjadi, maka lelaki ini mengatakan, kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi mengatakan, qala an talidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak perempuan dia telah melahirkan tuannya. Banyak penafsirannya akan disebutkan oleh penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang an talidal amatu rabbataha. Yang saya simpulkan saja bahwa di antara penafsirannya, ketika seorang orang tua dia telah melahirkan anak yang menjadi tuan untuk orang tuanya. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Di antara penafsiran daripada makna ini an talidal amatu rabbataha adalah munculnya anak-anak yang menjadi tuan untuk orang tuanya. Sekarang sudah banyak kejadian seperti ini. Orang tua menjadi budak untuk anaknya sendiri. Iya. Apa saja yang diperintahkan oleh anaknya, maka seakan-akan orang tua tersebut tidak punya daya untuk menolak permintaannya. Pokoknya apa yang diminta oleh anaknya dia ikuti. Dia sudah menjadi budak untuk anaknya yang harusnya terbalik keadaannya. Orang tua yang menjadi tuan untuk anaknya yang bisa mengatur, yang bisa mendidik, tapi terbalik keadaannya. Dan itu kita saksikan hingga hari ini. Tidak yang mengenal sunnah, tidak
tidak lagi yang belum mengenal sunnah. Hal seperti ini merupakan fitnah yang sangat besar. Makanya di antara 5 doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kita memohon perlindungan darinya jangan sampai terjadi pada diri kita. 5 perkara tersebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Allahumma inni a'udzu bika min jari su' wa min walad wa min zawjatin tushayyibuni qabla al-mashibi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Perhatikan 5 perkara ini ya. Ini 5 perkara ini kapan seorang hamba terhindarkan darinya, insyaallah ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, pasti itu. Selama dia terhindarkan dari 5 perkara. Yang pertama, dia terhindar dari tetangga yang buruk. Sebab apa artinya seorang punya rumah yang megah, rumah yang mewah, istri yang cantik, kemudian dia punya tetangga yang buruk, senang mengganggu ketenangannya, kenyamanannya. Di malam hari dia ribut, siang hari dia ribut. Pokoknya kita sebagai tetangganya tidak merasa nyaman. Maka di sini akan hilang kebahagiaan apabila kita bertetangga dengan orang yang buruk tadi. Yang kedua, wa min zawjatin tushayyibuni qabla al-mashibi. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari istri yang membuatku tua sebelum waktunya. Ini paling bahaya juga ini. Yang membuat saya beruban sebelum waktunya. 30 tahun sudah beruban nih, banyak nih rambut-rambut buatnya. Iya. Apa sebabnya? Ya karena istri tadi terlalu banyak permintaannya, terlalu banyak keluh kesahnya, terlalu banyak permintaannya, tidak pernah bersyukur dengan pemberian suami, sedikit-sedikit mojok, sedikit-sedikit korok-korokan tanpa sebab, tidak dipenuhi kemauannya, menangis. Tushayyibuni qabla al-mashibi, membuat saya tua sebelum waktunya. Jadi kepada setiap ikhwah ya, kalau kalian melihat istri kalian demikian, segera minta doa kepada Allah. Minta doa kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita diberikan istri yang salihah dan tidak menjadi istri yang membuat kita tua sebelum waktunya. Jadi itu ternyata jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah musibah yang sangat besar ketika ada seorang suami yang tidak bisa mengendalikan istrinya. Bahkan dia menjadi budak untuk istrinya. Itu terjadi dan kita saksikan juga. Bahkan saya pernah melihat di antara keluarga saya juga ya, keluarga istri. Itu sampai-sampai suaminya ini mencucikan pakaian istrinya. Mohon maaf, untuk urusan pakaian dalam juga suaminya yang cucikan. Subhanallah. Semua gaji diberikan kepada istri. Kalau memasak juga suaminya yang masak, mencuci suami juga mencuci. Subhanallah. Biasanya orang seperti ini anggapannya katanya kasih sayang kepada istri, tapi sebenarnya bukan. Ini bukan lagi kasih sayang, tapi namanya sudah diperalat dan sudah diperbudak oleh istri, yang ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Yang harusnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan seorang istri yang mengatur, yang menjadikan kita tua sebelum waktunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang ketiga, wa min waladin yakunu 'alayya rabba. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah, ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari seorang anak yang menjadi tuan untuk diriku. Jelas ya? Kapan ini terjadi, maka akan hilang kebahagiaan dan kehidupan kita. Ya harusnya ketika kita sudah menjadi tua, anak tersebut melayani kita. Tapi terbalik keadaannya, kita yang menjadi pelayan untuk mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ini diantara penafsiran daripada antarinal amatu rabbataha, seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Kemudian diantara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi, wa antaran hufatan uratan 'adatan. Engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki, seorang yang al-urata, orang yang tidak berpakaian, maksudnya orang yang sangat miskin. Al-'adata, orang yang tidak beralas kaki dan seterusnya.
ri'a'ash syai yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang yang lelaki tidak berpakaian, tidak beralas kaki, iya, kemudian dia adalah seorang yang pengembala hewan-hewan ternak, ternyata dia sedang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Kita melihat adanya perubahan yang sangat signifikan. Yang tadinya dia adalah orang yang tidak terpandang, 10 tahun berikutnya ternyata dia menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Iya, ini di antara tanda-tanda hari kiamat juga. Ketika itu semua yang terjadi, maka dipastikan bahwasanya hari kiamat sudah semakin dekat. Yang tadinya ada orang yang pekerjaannya luntang-lantung, compang-camping, iya, menganggur sana, menganggur sini, kemudian 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya dia menjadi orang yang kaya raya. Bahkan saking kayanya dia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Subhanallah. Iya. Kemudian disebutkan di sini summa intalaqa falabithu maliyan. Kemudian dia beranjak lelaki tersebut falabithu maliyan. Thumma qala li, kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya lelaki tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama-agama kalian. Dan hadis ini kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari rahimahumullah taala. Hanya saja lafaz yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah lafadznya Imam Muslim. Ya, wa illa fa inna hadzal hadits wa qad rawahu asy-syaikhan. Hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik. Hadzal hadits hadits 'azim. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkan al-Islam wa arkan al-iman wa bayyana fihi al-ihsan وبين فيه شيئا من علامات الساعة وهذا الحديث بين الدين كله وأن الدين مراتب والناس ليسوا على حد سواء في الدين فمنهم المسلم ثم المؤمن ثم المحسن وهذه مراتب بعضها فوق بعض وبعضها أوسع من بعض إلا أنه لا بد من أهل هذه المراتب حسب الاستطاعة. حسب الاستطاعة. baik. Kata beliau, hadal hadithu hadithun azim. Hadithun azim ini apa irabnya ini? Khabar azim, sifat dari hadith dari para nabi. Kata beliau, hadis ini merupakan hadis yang sangat besar, sangat agung, yang mana di dalamnya Nabi SAW telah menjelaskan dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, wa bayyana fihi al-ihsan, dan beliau menjelaskan tentang apa itu al-ihsan. Wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keterangan dari tanda-tanda hari kiamat. Wa hadzal haditsu bayyana ad-din kullahu. Dan hadis ini kata beliau adalah hadis yang menjelaskan agama seluruhnya. Maksudnya apa? Agama Islam itu dibangun di atas 3 rukun. Rukun yang pertama Islam, rukun yang kedua iman, dan rukun yang ketiga adalah ihsan. Inilah yang disebut dengan rukun-rukun agama. Ya, atau maratibud din dalam bahasa Arabnya. Rukun-rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Wa anna ad-dina maratibu, dan menunjukkan bahwa agama itu ada jenjang-jenjangnya. Wa nasu laisu ala haddin sawa, dan sementara kondisi manusia itu, kondisi mereka tidak
satu tahapan, tidak sama kondisinya, berbeda-beda. Faminhumul muslim, di antara mereka ada yang muslim saja, tsummal mu'min, kemudian dia beriman, tsummal muhsin, kemudian dia adalah orang yang muhsin. Jadi derajat yang paling tinggi dalam agama Islam adalah derajat ihsan. Ini derajat yang paling mulia. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muhsin. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muhsin. Iya. Wa hadhihi maratib ba'daha fawqa ba'dih. Dan tahapan-tahapan ini atau jenjang-jenjang ini sebahagian di antaranya berada di atas sebahagian yang lainnya. Wa ba'daha awsa'u min ba'd. Iya. Dan sebahagian yang lainnya itu lebih luas daripada sebahagian yang lainnya. Illa annahu la budda min hadhihi al-maratib hasab al-istita'ati. Iya, maksudnya pada seorang muslim itu pasti ada satu dari tiga perkara ini. Tidak bisa lepas darinya. Setiap muslim, setiap seorang yang mengaku Islam pasti ada padanya satu dari tiga perkara ini. Kalau bukan dia muslim, atau dia mukmin, atau dia muhsin. Iya. Kapan dia sudah lepas dari tiga perkara ini, maka dia bukan Islam lagi, tapi dia sudah masuk dalam kategori kafir, keluar dari agama Islam. Baik. Qawluhu bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Baik. Wa qawluhu bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis adalah ketika kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kana as-sahabatu, sungguh para sahabat radhiyallahu anhum min 'adatihim, di antara kebiasaan mereka, annahum yajlisuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka senantiasa duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita katakan tadi, bahasa kerennya nongkrong-nongkrong. Iya. Jadi kalau ada kita melihat sebagian teman-teman kita yang nongkrong dengan ustadznya, jangan dilarang. Ini nongkrong-nongkrong di warkop saja, jangan dicela dulu. Siapa tahu dia nongkrong dengan ustadznya, siapa tahu ada faedah di situ, siapa tahu ada ilmu yang diajarkan di situ. Kita tidak tahu. Kan banyak kemungkinan di situ. Jadi yang masuk dicela, ini ustadz, ini meskipun di kafe mami di Nabikin, jangan dicela dulu. Siapa tahu dia nongkrong sama si fulan, seorang alim, ustaz yang kita tidak tahu. Jelas ya? Baik, ini di antara kebiasaan para sahabat, mereka sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Yata'allamuna minhu. Mereka duduknya bukan duduk yang tidak ada faedahnya, tapi duduknya mereka mencari ilmu. Wa yastarshiduna, dan mereka minta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Mereka bertanya kepada Nabi tentang urusan agama. Cuma di situ? Tidak. Mereka juga bertanya tentang urusan dunia. Coba lihat ya. Jadi tidak jadi masalah ketika dia bertanya kepada seorang guru tentang urusan dunia. Ustaz, bagaimana pendapat anda ini? Saya ditawarkan dua akhwat ini, yang mana saya pilih? Kan perkara dunia, boleh-boleh saja. Satunya akhwat sana, satunya akhwat seberang. Mana yang bagus ini, Ustaz? Boleh-boleh saja. Atau Ustaz, saya diperhadapkan, saya antara ini pekerjaan saya yang seringkali saya ditanya ya, Ustaz, saya ini sedang merintis sebuah dakwah di salah satu kabupaten, sementara saya juga ditawari pekerjaan berlayar. Jelasnya, itu ada sebagian teman juga sering bertanya. Saya biasanya kalau ditanya tentang hal seperti ini, saya tidak jawab, dan saya kembalikan kepada yang bertanya. Saya katakan kepada mereka, lihat dirinya antum masing-masing. Kalau antum melihat pekerjaannya antum itu bisa membuat antum bisa istiqamah, senantiasa menjaga salat lima waktu dan tidak terlalaikan dengan pekerjaan, maka silakan menjadikan pekerjaan. Tapi kalau seandainya antum sendiri tidak bisa memastikan, nah ternyata pekerjaan ini bisa melalaikan antum dari majelis ilmu agama, dari salat berjamaah, maka tinggalkan pekerjaan. Jelas ya?
Intinya di sini bagaimana para sahabat itu ketika mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan duduknya mereka itu berfaedah, minta fatwa, minta petunjuk, minta arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jilsatin min jilsatihim ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibah. Ternyata pada suatu momen di mana mereka duduk bersama Nabi, datanglah seorang lelaki pada sebuah kondisi yang menakjubkan. Iya, seorang lelaki yang sangat menakjubkan. Lam yakunu yanfunaha, yang mana mereka para sahabat tidak pernah menjumpai lelaki tersebut. Iya, kama qala ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayad as-siyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Seperti yang dikatakan dalam hadis, datanglah kepada kami seorang lelaki yang sangat hitam, sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Kemudian tidak tampak padanya bekas-bekas safar, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Fahadha min al-ajaib, dan ini termasuk dari perkara yang menakjubkan, membuat kami terheran-heran. Lanjut. Li'annahu law kana min ahli al-balad la'arafu fadalla 'ala annahu min khariji al-balad walakin laysa 'alayhi athar as-safar لأن العادة أن المسافر يكون أن المسافر يكون شأنا أشعث أكثر. Baik, kita lanjutkan kata beliau. Dia walau kana min ahli balad, karena kalau seandainya dia termasuk dari min ahli balad, pribumi, ta'arafuhu, maka pasti para sahabat mengenalinya. Jelas ya? Ini lelaki yang tidak ada tanda-tanda safarnya, kemudian para sahabat tidak ada yang mengenalinya. Ini yang membuat para sahabat mereka terheran-heran. Fadalla ala annahu min kharijil balad. Maka ini merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa lelaki ini adalah lelaki yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Walakin laysa alaihi athar safar, akan tetapi juga lelaki ini tidak ada bekas-bekas safarnya. Iya. Lianna al-'adata anna al-musafir yakunu sya'than. Karena kebiasaannya, idealnya seorang musafir itu pasti sya'than, rambutnya compang-camping. Tapi saya katakan ya, ini kebiasaan yang terjadi di masa dahulu. Adapun musafir yang sekarang sudah tidak berlaku ini. Iya, sudah tidak berlaku. Apalagi yang istilahnya zaman sekarang yang sultannya, sudah itu musafir tidak ada tanda-tanda safarnya. Orang dari rumahnya pakai mobil mewah, sampai di bandara lagi pakai jet pribadi, sampai di hotel, sampai di tempat tujuan dijemput lagi, sampai di tempat tujuan pakai hotel lagi. Subhanallah, tidak ada tanda safarnya. Iya. Tapi ini kalau kita berikan seperti ucapan penulis rahimahullah habibullah ta'ala, bahwa idealnya seorang musafir di zaman dahulu itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya pasti rambutnya compang-camping, tidak beraturan, penuh dengan debu, pakaiannya kusam, pakaiannya kusut dan yang lainnya. Iya. Nah, sementara si Jibril ini tidak terlihat padanya tanda-tanda safar. Ash'ad akhdar kama fil hadithi, lianna as-safar yaqtadi anna al-insana la ya'tani bi nafsihi. Karena safar itu biasanya membuat seorang tidak perhatian kepada dirinya. Iya. Wala au bihindamihi au bijismihi. Dia tidak perhatian kepada pakaiannya, tidak pula pada jasadnya. Fahadha ar-rajul laysa ghariban wa laysa muwatinan.
Maka lelaki ini bukan orang yang desa ghariban, bukan orang yang asing, bukan juga orang yang tinggal, bukan juga sebagai pribumi istilahnya. Li'annahu la yadhharu 'alaihi 'alamatus safar, karena tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, wa laysa muwatinan, dan juga bukan termasuk pribumi. Li'annahum la ya'rifunahu, karena para sahabat tidak mengetahuinya. Walau kana fil baladi la'arafuhu wa tabayyana fil akhir anna hadha ar-rajul huwa Jibril. Namun endingnya ternyata lelaki tersebut diketahui adalah seorang bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Ata bihadhihi surah, yang mana beliau menjelma dengan bentuk manusia. Baik. Ini juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa terkadang para malaikat itu mereka menjelma dengan manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakannya mereka menjelma dengan sahabat yang mulia Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kebanyakannya para malaikat itu dia menjelma sebagai seorang sahabat yang bernama Dihya radhiyallahu anhu. Tapi di sini untuk Jibril dia berjelma sebagai wujud manusia, tidak sebagai seorang yang dikenali oleh para sahabat. Jelas ya? Baik. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في صورة رجل، لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية. وكان جبريل عليه السلام, dan Jibril alaihi salatu wassalam beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghalibi, kebanyakannya fi surati rajulin, beliau menjelma sebagai seorang manusia biasa. Lianna bani Adam, kenapa demikian? Kenapa Jibril itu harus menjelma dengan wujudnya manusia? Kenapa dia datang saja dengan wujud aslinya, datang di hadapan para sahabat, kemudian beliau tanpa harus menjelma dengan wujudnya manusia? Kan bisa, ya kan? Tanpa harus menjelma dengan wujudnya manusia. Tapi kenapa di sini beliau menjelma dengan wujudnya manusia? Ya ternyata beliau juga tidak dikenal oleh para sahabat. Karena bani Adam la yastati'una ru'yatal malik. Alasannya karena manusia itu pada dasarnya mereka tidak punya kemampuan untuk melihat malaikat dengan wujud aslinya. Makanya Nabi saja disebutkan dalam sebuah riwayat beliau tidak pernah melihat wujud aslinya Jibril alaihissalam kecuali dua kali saja. Yang pertama pada saat beliau menerima wahyu. Yang kedua saya lupa pada momen yang kedua itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat wujud aslinya Jibril kecuali 2 kali saja. Ya pada saat beliau SAW melihat wujud aslinya Jibril, beliau sampai terkagum-kagum, bahkan disebutkan beliau sampai pingsan. Kenapa sampai pingsan? Karena memang wujud aslinya Jibril perkara sangat menakjubkan. Disebutkan bahwasanya Jibril indahu 600 junah. Beliau memiliki 600 sayap. Beliau memiliki 600 sayap, dan beliau pernah mengepakkan 2 sayap. 2 sayap itu saja sudah memenuhi cakrawala, memenuhi timur dan baratnya, menunjukkan bagaimana besarnya dari Jibril alaihissalam, bagaimana besarnya fisiknya beliau. Baru 2 sayap yang dikepakkan, yang dibuka, itu sudah memenuhi timur dan baratnya. Sementara beliau memiliki berapa? 600 sayap. Dan disebutkan juga bahwa Jibril itu antara satu sayap dengan sayap yang lainnya ada mutiara-mutiara yang sangat indah pada sayap beliau alaihi salatu wassalam, yang bagaimana ini semuanya menunjukkan kepada kita akan indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ternyata wujudnya mereka sangatlah indah, sangat sempurna, lalu bagaimana dengan penciptanya? Kalau sebagian makhluk saja ada yang sangat indah penciptaannya, seperti Jibril alaihissalam, sangat indah sekali. Karena saking indahnya Nabi sampai pingsan.
tidak sanggup melihat wujud aslinya Jibril yang memiliki 600 sayap. Itu saja membuat beliau sampai tertakjub-takjub, terheran-heran, sampai beliau pingsan. Bagaimana keindahan dan keelokan dari fisiknya Jibril alaihissalam. Nah, kalau saja sebagai makhluk ada keindahan, ada kesempurnaan pada mereka, lalu bagaimana dengan penciptanya? Iya. Baik. Lanjutkan. وكان يأتي في صورة رجل حتى لا يغفر الناس منه ولا يستوحشون منه. هذا هو الغالب لأن الملائكة لا تذهب لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب. Baik. Sekarang beliau menjelaskan sebabnya kenapa Jibril itu tidak datang kepada para sahabat dengan wujud aslinya saja. Fakada ya'ti fi surati rajulin. Adalah Jibril, beliau datang, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin, di mana beliau menjelma dengan wujud manusia, hatta la yanfuran nasu minhu, sehingga atau supaya manusia tidak lari darinya. Kan mungkin kalau Jibril datang tiba-tiba dengan wujud aslinya, para sahabat mungkin gempar mereka, ya kan? Mungkin terkaget-kaget, ini siapa ini? Makhluk besar tiba-tiba datang, mungkin mereka akan kaget. Iya. Kalau mungkin di zaman dahulu ada smartphone, mungkin para sahabat heboh juga, iya, heboh juga, bikin status segala macam. Itulah di antara sebabnya kenapa Jibril itu beliau datang dan menjelma sebagai wujud manusia, supaya manusia tidak ribut, tidak menjauh, wala yastawhishu minhum, dan tidak merasa tidak merasa kaget. Hadza wal ghalib, inilah kebanyakan para malaikat ketika mereka datang kepada para nabi dan para rasul, mereka menjelma. Ya'nal malaikata la tadhharu li bani Adam fi suratiha al-haqiqiyyah, karena malaikat itu mereka tidak akan nampak untuk Bani Adam, untuk manusia, dengan wujud aslinya, illa inda nuzulil maut awil adab, kecuali pada suatu momen, ya, momen apabila manusia hendak dicabut nyawanya, atau pada suatu momen ketika hendak diturunkannya adab. Fa idza nazala al-maut awil adab wal iyadu billah dhaharatil malaikatu, ya, bacanya demikian, ya, dhaharatil malaikatu ala suratiha. Apabila turun, iya, al-maut, kematian atau adab, na'udzubillahi min dzalik, kata beliau, maka malaikat tersebut akan nampak sesuai dengan wujud aslinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yarawna al-malaikata la busyra yawma idzin lil mujrimin, hari di mana mereka melihat para malaikat seluruhnya, la busyra yawma idzin lil mujrimin, dan tidak ada kegembiraan pada hari tersebut untuk orang-orang yang mujrim. Menunjukkan bahwa ada suatu kondisi, ada suatu momen, suatu hari yang dimana mereka manusia melihat malaikat dengan wujud aslinya. Jelas, ya? Iya. Amma idza ja'u fi halatil amni fa innahum ya'tuna fi suratin ma'lufatin lin-nasi. Wallahu aqdarahum 'ala at-tasawwur bi suwarin mukhtalifatin. Adapun apabila mereka, para malaikat, datang dalam sebuah kondisi aman dan tentram, biasanya mereka akan datang kepada manusia dengan sebuah wujud yang dimaklumi oleh manusia. Iya, dengan sebuah wujud yang sering dijumpai, dimaklumi oleh manusia. Itu kebanyakannya. Apabila malaikat datang kepada manusia pada kondisi aman dan tentram dan nyaman, kebanyakannya mereka datang dengan wujud apa? Wujud yang sering dijumpai oleh manusia tersebut. Apakah hewan, apakah manusia, apakah yang lainnya. Iya, dan juga malaikat tersebut tidak pernah datang dalam wujud yang mengerikan. Iya, seperti berwujud singa matanya 3, serigala panjang bibirnya, tidak pernah. Biasanya mereka akan menjelma dengan sebuah wujud yang
yang sering dijumpai oleh manusia, bukan sesuatu yang mengerikan. Iya. Wallahu aqdarahum 'ala tasawwur bisuwarin mukhtalifah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk mereka agar mereka bisa menjelma dengan sebuah wujud yang berbeda-beda. Jelas ya? Dia menunjukkan bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah bentuk dari sebagian makhluknya dengan wujud yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Nabi SAW itu tidak pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya kecuali pada dua kondisi. Al-mar'atul ula fi mabhari Makkah hinama ishtadda bihi al-karbu min hadha mawqif ra'a Jibril fil ufqi ala fil ufuq. Salah itu. Yang benarnya fil ufuqi ala suratihi al-malakiyati ja'a yuqaddimu wa yusabbiruhu ala ma yakfi. Baik. Kondisi yang pertama atau momen yang pertama adalah di Bathai Makkah. Bathai itu merupakan tempat yang terletak di sekitar Makkah. Di situlah di mana Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya. Kapan itu? Hina ma ishtadda bihi al-karb. Pada saat beliau mendapatkan gangguan yang sangat kuat dari kaumnya sendiri. Ra'a Jibril fil ufuq. Maka Nabi SAW melihat Jibril pada kejauhan. Dimaklumi bersama bahwasanya Nabi di fase Makkah beliau mendapatkan gangguan dari kaumnya dengan gangguan yang sangat hebat. Beliau dicerca, beliau dibilangi sahir, dibilangi majnun, dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, dibilangi ini. Maka ketika beliau berada di Taif, beliau dan para sahabatnya dilempari dengan kotoran hewan. Pada saat beliau sujud, ada sebagian kaum musyrikin yang meletakkan kotoran hewan di belakang punggung Nabi SAW. Gangguan yang sangat hebat. Inilah yang membuat beliau semakin bersedih. Yang ternyata gangguan tersebut bukan datang dari orang lain, dari kaumnya sendiri. Bahkan dari orang terdekatnya beliau, dari pamannya, dari omnya, dari kerabatnya. Bahkan di antara orang yang paling bersemangat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua sahabat yang mulia, Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mereka berdua ini sebelum masuk Islam dikenal sebagai orang yang sangat bengis. Orang yang sangat bersemangat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Khalid bin Walid yang sudah bersemangat untuk membunuh Nabi, ternyata beliau tidak bisa membunuh juga. Yang beliau sempat bunuh adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah para sahabat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada kebaikan dalam hati mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka, sehingga wahasuna islamu, baik keislaman mereka, dan mereka pun dijadikan sebagai manusia terbaik dalam generasi ini. Jelasnya? Baik, ini momen pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan wujud aslinya. Maka datanglah Jibril dan dilihat oleh Nabi SAW di ufuk, dalam kejauhan, dengan wujud aslinya, di mana Jibril datang kepada Nabi untuk memberikan ketenangan dan memberikan kesabaran kepada Nabi SAW atas apa yang beliau dapatkan. Kemudian pada momen kedua, Al-mar'atu tsaniyah ra'a Jibril. Al-mar'atu tsaniyah ra'a Jibril fi suratihi al-malakiyyah ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة رجل من أحسن الرجال. Baik, momen yang kedua adalah di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan wujud aslinya pada momen
Lailatul Mi'raj, pada saat beliau diangkat ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Iya, maka disebutkan dalam sebuah riwayat Sidratul Muntaha ini adalah langit yang paling tingginya, yang mana Jibril sekalipun tidak pernah sampai kepada tahapan tersebut. Jibril saja yang merupakan makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah sampai di sebuah tempat yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hal ini menguatkan kepada kita bahwa makhluk yang paling mulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak sekali keutamaan yang memberikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Iya. Kemudian dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh dia telah melihat Jibril nazlatan ukhra, pada momen yang lain, inda sidratil muntaha, itu pada sidratil muntaha. Amma fi baqiyatil ahwal, adapun pada momen-momen yang lainnya, fakana ya'ti ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya beliau datang kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada wujud manusia, tapi dengan wujud yang paling baiknya. Iya, dengan wujud yang paling baiknya. Baik, sama ketika Nabi SAW ya, beliau berdakwah di Taif dan beliau mendapatkan gangguan yang sangat hebat dari kaumnya. Iya, sampai beliau berdarah-darah dilempari orang kaumnya. Maka datanglah Jibril menawarkan bantuan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini ada dua malaikat penjaga gunung. Sungguh mereka tersebut sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan gunung tersebut kepada kaummu. Kalau kamu berkehendak, saya perintahkan kepada mereka untuk melemparkan gunung ini." Iya, kepada mereka. Maka apa jawaban Nabi? Tidak, jangan. Bahkan saya mengharapkan kepada mereka, ada di antara mereka yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bagaimana besarnya kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala gangguan yang beliau dapatkan dari kaumnya. Jadi kalau kita ini hanya sekedar dibubarkan majelis, kalau hanya sekedar di apa itu celana cingkrang, apa itu jaga jenggotan, itu membuat kita baper, membuat kita menjadi malas. Belum seberapa gangguannya kita itu. Belum seberapa gangguannya kita. Kalau dibandingkan dengan gangguannya Nabi dan para sahabat, itu luar biasa. Sebagian di antara kita baru dibilangi Wahabi sudah cemen nih, ya kan? Sudah panik luar biasa, bikin status. Baru dibilangi Wahabi, dibilangi Salafi, dibilangi ekstrim, dibilangi luar biasa gitu. Di bawah mobil saja begituan. Di bawah mobil ada fitnah-fitnah yang disematkan kepada kita, sudah dibawa santai saja. Karena ya sekedar fitnah aja. Belum sampai gangguannya berupa fisik, belum. Iya. Gangguannya kepada kita belum ada apa-apanya. Tapi itu pun terkadang membuat kita gentar, membuat kita bergeming. Baru dibilang ini sudah bergeming, baru dibilang ini baru langsung baper, langsung butuh. Alhamdulillah min dzalik. Tapi coba lihat Nabi SAW ketika beliau diganggu dengan kaumnya sampai beliau berdarah-darah. Bahkan Jibril datang kepada beliau SAW menawarkan untuk dilemparkan gunung kepada mereka, beliau tidak mau. Bahkan beliau senantiasa berharap ada di antara mereka yang lahir di tengah-tengah mereka seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah panutan kita, seorang sosok yang paling yang paling bersabar, yang paling indah akhlaknya, yang harusnya kita menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagian terakhir kata beliau, قوله شديد بيان إلى الله، وقوله شديد سواد الشعر يعني في صورة جميلة. وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يخطو إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة. Baik. وقوله
syadidu bayad thiyab min al-madafati. Disebutkan dalam hadis bahwa lelaki tersebut datang dalam keadaan pakaian yang sangat putih, maksudnya karena kebersihannya. Wa qawluhu syadidu sawad asy-sya'r, dan dalam hadis dikatakan pakaiannya atau rambutnya sangat hitam, yakni fi suratin jamilah. Maksudnya lelaki ini dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang paling sempurnanya. Dia menggunakan pakaian yang bersih, yang putih, kemudian atau rambutnya sangat hitam. Lalu apa faedah yang bisa kita ambil dari momen seperti ini? Kata beliau, wa fi hadza dalilun, pada momen seperti ini ada sebuah dalil, yaitu ala anna talibul ilmi hinama yahquru ila majlis ilmi, sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu, ya saya dan antum semuanya, harusnya kita memiliki dari sikap yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, bahwa sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu itu ketika dia datang ke majelis ilmu, maka dia datang dengan kondisi yang paling sempurna. Dia terjamal, dia dia menghias dirinya, dia menggunakan pakaian terbaik, dia bersuci terlebih dahulu, dia menggunakan wewangian, dia menggunakan parfum, agar supaya ilmu tersebut lebih mudah masuk kepadanya. Itulah kenapa di antara sebab para ulama itu sangat perhatian dengan adab-adab dalam majelis ilmu agama, supaya majelis tersebut semakin dirahmati oleh Allah, dan supaya yang hadir juga lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. Makanya disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu agama. Apa maksudnya daripada ucapan beliau bil adabi tafhamul ilma? Dengan adab engkau akan mudah mendapatkan ilmu agama. Ada dua makna yang disebut oleh para ulama. Di antara maknanya adalah ketika engkau beradab, itu akan memudahkan gurumu menyenangi dirimu, dan apabila seorang guru tersebut sudah menyenangi dirimu, maka dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mentransfer ilmu kepadamu. Jelas ya? Itu di antara makna yang disebut oleh para ulama tentang bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu agama. Maksudnya ketika seorang penuntut ilmu dia sudah memiliki adab yang baik, maka itu akan membuat gurunya akan senang kepadanya. Dan kalau seorang guru sudah senang kepada murid, maka guru tersebut biasanya akan mengerahkan dari segala kemampuannya untuk bagaimana muridnya bisa memahami ilmu agama. Jadi akan mudah baginya memahami ilmu apabila dia beradab di majelis ilmu agama. Seorang guru pasti akan senang, ini murid yang paling beradab ini, ya kan? Ini murid yang paling beradab ini. Maka seorang guru pun akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana muridnya ini bisa paham dengan apa yang diajarkan. Itulah yang kita saksikan bagaimana majelis-majelis di majelis para ulama ya, di Yaman, di Saudi Arabia ketika kita umrah ya, kita melihat bagaimana majelis para ulama itu penuh dengan adab. Majelisnya kita pernah hadir di majelis Syekh Shalih Fauzan, kajian tafsir, kita melihat bagaimana adab yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para penuntut ilmu ketika mereka duduk di hadapan para ulama. Ketenangan, sakinah, mereka menggunakan pakaian yang paling bersih, pakaian putih, menggunakan wangian, mereka sholat terlebih dahulu, mereka duduk terlebih dahulu. Bahkan sebagian dari asatidzah ya, sebagian teman-teman kita dari asatidzah itu saya perhatikan dia punya kebiasaan yang luar biasa. Sampai sekarang saya lihat ketika dia menghadiri majelisnya Ustaz Dzulqarnain, karena dia masih belajar juga, selalu dia berwudu terlebih dahulu, menggunakan pakaian putih, menggunakan pakaian yang bersih. Dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmunya. Allah mudahkan kepadanya untuk memahami ilmu agama. Maka dari sini kita melihat bagaimana seorang itu kalau dia punya adab, maka dia akan mendapatkan ilmu yang berkah. Dia akan mendapatkan ilmu yang berkah, dan ilmu yang berkah tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan menjaga adab-adab di majelis ilmu agama.
kita mau mendapatkan ilmu yang berkah ini, bagaimana caranya? Caranya kita memperhatikan adab-adab pada saat bermajelis ilmu agama. Karena banyak di antara kita ketika kita sudah mendapat ilmu yang sangat banyak, sudah hafal ini, hafal itu, sudah belajar kitab ini, kitab itu, namun ternyata ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Kenapa? Karena mungkin saja pada saat kita belajar, kita tidak memperhatikan adab-adab bermajelis ilmu agama. Tapi coba dijaga adabnya itu. Tidaklah dia menghadiri majelis ilmu kecuali sudah memperhatikan dari kondisi fisiknya, yang menggunakan pakaian yang terbaiknya, yang menggunakan parfum, menggunakan wangian, dan segala apa yang dimiliki dia kenal untuk menghadiri majelis ilmu agama. Maka insya Allah akan mudah baginya untuk memahami ilmu. Baik, ini kita habiskan sedikit lagi. Masih kuat ya? Masih kuat ya, insya Allah. وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة لأن جبريل جاء معلما متعلما. Baik. وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة. Dan hendaknya juga bagi setiap penuntut ilmu dia datang dengan suratin nadhifah, dengan kondisi yang paling bersihnya, yang paling indahnya. Di anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Karena Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muta'allim, sebagai seorang pelajar, sekaligus sebagai seorang pengajar. Jadi maksud daripada kedatangan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW itu dengan dua tujuan. Sebagai seorang pelajar, belajar kepada Nabi SAW, sekaligus juga sebagai seorang yang mengajarkan ilmu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini juga ada sebuah faedah yang sangat luar biasa, bahwa yang namanya ilmu tersebut itu tidak bisa didapatkan dengan cara otodidak. Tapi ilmu ini hanya akan didapatkan dengan cara duduk bermajelis di hadapan guru. Kalau seandainya Nabi kita yang paling mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus berduduk di hadapan Jibril, alaihi salatu wassalam, maka apalagi dengan kita. Maka dari istilahnya dalam urusan agama itu, seorang dia mahir jadi ulama dengan cara otodidak, tidak ada itu. Atau dia hanya sekedar duduk live streaming di rumahnya, kemudian 4 tahun berselang kemudian akan menjadi alim ulama. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya itu. Orang belajar puluhan tahun melalui live streaming, kemudian ternyata menjadi Syekhul Islam dari Taimiyah. Tidak ada. Orang akan menjadi panutan, menjadi ulama besar apabila dia dikenal sebagai orang yang mempunyai rihlah, sering berjalan ke sana kemari mencari ilmu di hadapan para ulama. Nah, kalau dia sudah benar jalannya, kalau dia sudah sering bermajelis di hadapan para ulama, insya Allah dia akan menjadi orang-orang besar. Jelas ya? Jadi ini merupakan pelajaran yang sangat besarnya dari ucapan beliau, bahwa kalau seandainya Nabi saja masih belajar di hadapan Jibril alaihissalam, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih semangat lagi. Dan saya nasihatkan kepada semuanya, jangan kita mengharapkan dari live streaming ini bodohnya di nanti live streaming dulu deh. Ustaz bodohnya sudah ikut tabligh akbar kemarin, nanti dulu live streaming saja. Tidak, kerahkan segala kemampuan, kerahkan segala apa yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu agama. Barangkali suatu faedah yang kita dapatkan di majelis ilmu agama bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih bertakwa, lebih saleh daripada sebelumnya. Siapa yang mau tahu? Ketika kita hadir di majelis ilmu agama, walaupun dengan kemalasan, tapi kita paksakan diri, ternyata kita mendapatkan suatu faedah yang bisa mengubah kehidupan kita jauh lebih baik. Faedah tersebut bisa menyelamatkan kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari siksaan di alam kubur, memasukkan kita ke dalam surga. Siapa yang mau tahu? Jelas ya? Baik. Wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendidikan yang terluputkan. Pendidikan yang terluputkan itu apa? Pendidikan dengan cara praktik. Jibril alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkan adab kepada para sahabat.
Tapi itu langsung diambil oleh para sahabat dengan gayanya Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pendidikan Nabi SAW itu mengumpulkan dua perkara: pendidikan dengan cara lisan dan pendidikan dengan mempraktikkan langsung kepada para sahabat. Ini yang paling penting, dan ini seringkali terlupakan oleh seorang pendidik. Banyak-banyak di antara kita kalau mendidik itu dengan lisan saja, ya kan? Mendidik anak, mendidik istri dengan lisan saja. Dia tidak paham bahwa ternyata mendidik dengan perbuatan itu jauh lebih bermanfaat daripada mendidik dengan lisan. Seperti Jibril alaihissalam tidak pernah mengajarkan adab kepada para sahabat, tapi langsung dipraktekkan di tengah para sahabat, dan itu terwarisi. Dia ingin sebuah pendalilan bahwasanya seorang murid itu kalau datang di majelis ilmu dengan pakaian yang rapi, dan disampaikan secara lisan itu, tapi dipahami dengan perbuatan. Itu paham sih maksudnya? Ini semua akan bisa dipahami dengan perbuatan saja. Iya. Maka terkadang kalau kita bermajelis ilmu agama, jangan semena-mena melihat kapan ustaz berbicara, jangan. Ini di antara perkara yang sering dilalaikan banyak dari penuntut ilmu. Dia fokus kepada ustaznya pada saat ustaz tersebut duduk di majelis atau duduk di atas kursi. Dia tidak melihat bagaimana ketika gurunya datang. Itu pelajaran semua. Iya. Ketika gurunya sholat terlebih dahulu, itu pendidikan semuanya. Oh ternyata kalau seorang mengajar itu yang terbaiknya dia sholat terlebih dahulu. Itu pendidikan semuanya, ilmu yang tidak dibahasakan. Iya. Oh bagaimana ketika guru kita dia duduk, kemudian dia berzikir terlebih dahulu, dia menggunakan pakaian, dilihat pakaiannya. Ini semua yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sekedar pada saat dia duduk di majelis ilmu agama, dia fokus kepada guru. Pada saat guru tersebut hanya berbicara saja. Ketika guru berbicara kalau dia fokus, ini salah. Bahkan pada saat guru dia datang, dia harus fokus di situ. Apa yang dibikin oleh ustadznya, apa yang dibikin oleh gurunya. Itu semuanya ilmu yang tidak dibahasakan. Itu jauh lebih penting. Iya. Nah, sini juga disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala bahwa wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Jibril mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara bentuk pengajarannya. Nah, bagaimana bentuk pengajaran Jibril? Dengan praktek tadi. Dengan praktek. Iya. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bagaimana yang seharusnya seorang ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna majlis al-ilm majlisu waqarin wal liqa' bil Rasul sallallahu alaihi wasallam wal liqa' bil ulama yanbaghi an yakuna lahu isti'dad. Masyaallah, ini tuh garis bawahi ini faedah yang sangat penting sekali. Yang pakai smartphone garis bawahi juga. Kalau bisa garis bawahi, kalau bisa. Ya. Yeah. Baik, apa itu faedahnya? Kata beliau, karena majelis ilmu tersebut adalah majelis kewibawaan. Iya. Karena majelis ilmu tersebut adalah majelis kewibawaan, maka jaga wibawa pada saat seorang bermajelis ilmu agama. Jangan menjadi orang yang dengan Nabi atau dengan bahasa kerennya nongkrong. Iya. Nongkrong bersama Nabi atau nongkrong bersama para ulama, yang bagi an yakuna lahu isti'dad. Sepatutnya ada persiapan terlebih dahulu sebelum kita duduk bersama mereka. Iya. Ada persiapan terlebih dahulu sebelum kita duduk dengan para ulama, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa ijlalul ulama matlub. Sementara memuliakan para ulama adalah perkara yang sangat dituntut. Iya, bahkan perkara yang sangat wajib. Apa itu? Memuliakan para ulama. Seperti ucapan Abu Abdillah Ad-Dastuwari rahimahullah ta'ala sering diucapkan oleh guru kita Ustaz Al-Qurnain rahimahullah ta'ala. Kata beliau, sepanjang manusia tersebut memuliakan para ulamanya dan para umaranya, maka di situ pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada mereka. Jelas ya? Jadi tanda kebaikan seorang hamba sepanjang dia memperhatikan, memuliakan para ulama dan para umara. Itulah tanda kebaikan mereka. Iya. Liannaka bidalam tujillu al-'alim wa tahtarimhu dan tastafid min 'ilmihi. Iya. Karena apabila engkau tidak memuliakan seorang guru, iya,
Bahkan engkau bersikap dengan guru sebagaimana engkau bersikap dengan orang-orang awam. Ini tercela, tak boleh. Sikap kita dengan guru harusnya berbeda dengan sikap kita dengan orang-orang awam. Karena apabila engkau tidak memuliakan seorang guru, maka engkau akan diharamkan dari ilmunya. Engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya. Faqawlu fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi adabun li talibil ilmi. Pada ucapan dalam hadis fajalasa ila Nabi, maka Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat padanya adab-adab yang harusnya diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu. Baik, insyaallah taala kita akan sebutkan adab-adabnya. Untuk bertemu pada pertemuan berikutnya kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.